wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Teknologi Expo. Kami dari kelompok 7 yang melakukan PPL di SMP Negeri 21 Banjarmasin. Saya masih Tahma, Saya Ulasapion Kusumbu. saya Puspita Sari, dan saya Putri Sabina. Di sini kami ingin memamerkan hasil kerja kami pada topik 3, yaitu inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Selamat menyaksikan. Selamat datang. Silakan registrasi dulu. Pak. Silakan Kak. Terima kasih. Silakan. Dilihat dulu. Baca-baca boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Asyur itu apa? Kalau Asur ya, kalau Asur ini adalah perangkat yang digunakan untuk memudahkan kita dalam merancang pembelajaran. Nah, di dalam Asur ini terbagi menjadi 6 langkah-langkah. Yang pertama ada menganalisis peserta didik. Nah, dalam menganalisis peserta didik kita harus memperhatikan ada 2 elemen, yaitu yang psikologi dan juga 6 kognitif. Ketika kita melakukan tes diagnostik, kita tentunya belum melakukan hal tersebut kan. Yang pertama ada kognitif dan diagnostik non kognitif. Kalau yang kognitif kita harus mengetahui tingkatan dari peserta didik. Sedangkan yang non kognitifnya kita harus mengetahui latar belakang peserta didiknya, entah itu hobinya ataupun yang lainnya. Terus tuh ada yang kedua adalah merumuskan standar dan tujuan pembelajaran. Nah, dalam merumuskan standar dan tujuan pembelajaran dalam kita menggunakan Asur itu ada yang namanya ABCD. Nah, A-nya itu adalah audience atau peserta didiknya, lalu ada behavior, perilakunya, dan C-nya condition atau kondisi, dan degree yaitu tingkatannya. Lalu yang ketiga ada pemilih strategi dan sumber belajar. Nah, dalam metode Asur, ketika kita menentukan strategi dan sumber belajar, kita harus memfokuskan pada keterlibatan peserta didik di dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat itu ada memanfaatkan sumber belajar. Kita dapat memanfaatkan sumber belajar itu dengan melakukan beberapa langkah. Yang pertama melakukan review sumber belajar, menyiapkan sumber belajarnya, kemudian menyiapkan lingkungan belajarnya, menyiapkan peserta didik, dan yang terakhir memberikan pengalaman belajar. Kemudian yang kelima itu ada partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Jadi peserta didik itu menjadi subjek utama dalam pembelajaran, yang artinya menjadi individu yang aktif. Dan yang terakhir ada evaluasi atau menilai dan merevisi pembelajaran. Jadi guru itu bukan hanya memberikan umpan balik terhadap pembelajaran, tetapi juga melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Jadi itu adalah Asur. Jadi dalam kita menyusun perangkat ajar seperti ini, kita menggunakan Asur. Ini adalah salah satu contoh modul ajar yang sudah kami buat dengan menerapkan model Asur. Tadi kan sudah dijelaskan metode Asyur. Kalau model pembelajarannya apa ya, Kak? Nah, kalau model pembelajaran ini itu ada 3, Kai. Ada pendekatan, ada strategi, dengan metode. Nah, kalau pendekatan ini secara umumnya ada 2, yaitu berpusat kepada guru dan berpusat kepada peserta didik. Tapi karena kita sudah melakukan kegiatan dalam melakukan pembelajaran abad 21, itu ada 2 juga, ada expository dan inquiry. Nah, kalau expository itu menekankan penyampaian informasi itu dari sumber belajar. Sumber belajar itu bisa dari guru, bisa dari internet. Nah, kalau inquiry itu peserta didiknya yang berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada strategi pembelajaran. Itu juga ada 2, Kak. Ada expository discover learning dan group individual learning. Nah, kalau expository discover learning itu melibatkan keaktifan peserta didik karena kita abad 21 tadi, ya kan? Nah, itu menitik beratkan pada proses belajar pada sumber belajar. Nah, kalau grup individual learning itu proses belajarnya dilakukan secara berkelompok, bisa juga individu, nah bisa berkelompok, bisa sendiri-sendiri.
melakukan rancangan pembelajaran. Biasa yang kita lakukan ketika sekolah Kak, misalnya metodenya ceramah, kemudian ada diskusi, ada demonstrasi juga kalau praktek-praktek. Nah itu. Kemudian ya karena kita tadi melakukan pembelajaran kelas 1 itu bisa melakukan cooperative learning, misalnya menggunakan metode jigsaw, kemudian tim games turnamen dan semacamnya. Itu Kak. Kalau pengintegrasian penggunaan teknologinya ini bagaimana Kak? Kalau integrasi teknologi dan medianya, langkah awal yang harus kita lakukan adalah memahami karakteristik peserta didik. Bagaimana cara kita untuk memahami karakteristik peserta didik adalah dengan melakukan tes diagnostik. Tes diagnostik itu ada dua, yang pertama itu kognitif dan yang kedua non kognitif. Kognitif itu untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik, sedangkan non kognitif itu bisa untuk mengetahui kebutuhan belajarnya. Misalnya dia tuh gaya belajarnya audiovisual atau estetik atau visual. Terus juga kita bisa mengetahui minat dari si peserta didik tersebut. Nah, setelah mengetahui dan memahami karakteristik serta mengetahui kebutuhan belajar, kita bisa tahu kita menerapkan model pembelajaran apa. Kan model pembelajaran abad 21 itu menerapkan 4C. C yang pertama itu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Jadi setelah biar bisa menerapkan 4C tersebut, kita bisa memilih model pembelajaran, bisa PBL atau problem based learning atau PJBL atau project based learning. Nah, setelah kita menyusun modul ajar, kita bisa membuat medianya. Nah, medianya itu bisa berupa, kalau untuk materi pembelajaran kita bisa membuat media video yang kita ambil dari YouTube. Itu untuk gaya belajar yang visual dan audio visual. Tapi kita juga bisa membuat salinier melalui aplikasi Canva. Nah, setelah itu kita kan ada tuh karakteristik peserta yang nggak mau maju misalnya. Kita bisa membuat ini memakai wheel of name atau spin. Jadi kita bisa tuh misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 terus kita gunakan. Nah, berarti kelompoknya Beatrice ini yang maju duluan. Tapi kalau misalnya kita ditempatkan di sekolah yang tidak bisa menggunakan media, misalnya internetnya kurang atau apa segala macam, kita bisa menggunakan pesawat terbang. Jadi kita lemparkan pesawat terbang ini, kita terbangkan. Jadi kelompok mana yang dapat, berarti kelompok itu yang maju duluan. Terus juga kita bisa menggunakan ini Kak. Misalnya di sekolah yang kita ajar itu tidak menyediakan LCD, internetnya juga kurang, kita bisa pakai media aja sederhana seperti ini. Terus untuk refleksi, kan di akhir pembelajaran kita bisa menggunakan refleksi. Itu kalau untuk media konvensionalnya kita bisa menggunakan sticky note. Tapi kalau untuk menggunakan teknologi kita bisa menggunakan Padlet Kak. Jadi kita salin linknya, kita bagikan ke grup WhatsApp. Jadi peserta didiknya nanti mengakses si refleksinya. Jadi semuanya juga bisa melihat bagaimana pembelajaran di hari tersebut. Gitu Kak.
Jadi bagaimana pendapat kalian tentang teknologi ekspor dari kelompok 7? Silakan. Kalau dari Ulun, berdasarkan penjelasan dari kakak-kakaknya, ini relate dengan keadaan sekarang ya, dimana peserta didik itu kan berbeda-beda nih cara ajarnya, pembelajaran yang digunakan mulai dari generasi milenial, Gen Z, hingga generasi apa yang terbaru, hingga ingin menjumpai generasi kita kan. Nah, dari penjelasan yang ada itu relevan apabila digunakan untuk media pembelajaran ataupun strategi pembelajaran yang digunakan. Contoh tadi kakak-kakaknya ada juga menjelaskan apabila sekolah-sekolah ada kendala entah itu berupa dari medianya, fasilitasnya, apabila tidak ada proyektor, internet, dan di sana ada solusi-solusi yang disampaikan seperti contohnya Action. Contohnya seperti adanya teks prosedur yang bermediakan dari bahan karton yang ditempel di papan tulis. Ya, sepakat dengan apa yang kakak-kakaknya jelaskan dan itu mudah dimengerti dan dipahami. Kalau dari tampilannya bagaimana, Kak? Menarik. Untuk dari segi tampilan itu sudah mengiring zaman, yang dimana kita sudah banyak menemukan warna-warna yang bervariasi dan sesuai dengan yang menjadi daya tarik orang masing-masing, yang menjadi daya tarik orang-orang. Terima kasih, Kak. Kalau pendapat kakaknya bagaimana? Saya sebagai orang awam, Expo-nya ini sangat menarik, juga sangat menginspirasi bagi pendidik lainnya, juga menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, juga dengan cara mendidik anak murid, dengan juga medianya yang juga semakin berkembang di abad 21 ini. Kalau Cukup menarik. tampilannya bagaimana, Kak? Tampilannya ini menarik ya, Expo ini juga kalau bisa diadakan juga expo tentang pendidikan, jangan hanya expo seperti makanan juga. Kalau bisa juga expo tentang pendidikan juga ikut juga kalau ada expo yang lain. Jadi menyebarluaskan informasi sebagai wadah untuk masyarakat luas. Terima kasih.